Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dia Ivanovi. Alhamdulillah untuk hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan sebuah pemberitahuan tentang lowongan pekerjaan yang ada di Malaysia. Dan lowongan pekerjaan ini langsung disampaikan oleh ownernya sendiri teman-teman. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Jawatan kosong yang kita memerlukan ramai. Saya memerlukan sebanyak 40 orang staff lagi untuk central kitchen, untuk store, untuk pembantu tukang masak, untuk set up presentation untuk keluar barang. Kita nak waiter, lepas tu kita nak cashier, lepas tu kita nak pembantu dapur. Kita nak seramai 40 orang lebih kurang macam tu. Saya akan buat open interview. So, siapa yang nak bekerja, insyaAllah kita akan jumpa. Bila hampir masa nak buka kedai nanti, saya akan buat open interview. Saya akan buat posting lah. Saya akan buat posting dan siapa yang nak bekerja, kalau ada resume, ada pengalaman, boleh datang. Satu je saya minta, saya tak memerlukan ijazah, saya tak memerlukan diploma. Dekat sini nombor satu, saya memerlukan, nombor satu adalah adab. Adab saya letak paling tinggi dekat sini. Untuk bekerja dengan saya memerlukan adab yang paling tinggi. Adab. Itu nombor satu. Tak pandai tak apa, belajar tak bagus tak apa, OKU sekalipun, tapi kau rajin, boleh datang bekerja kat sini. OKU pun boleh teman-teman. Saya tak kira. Yang sekarang pun tempat kerja saya pun sekarang ada yang OKU. Orang susah, budak yang tak pandai nak belajar, budak yang tak ada pengalaman. Saya jadi merinding mendengar pernyataan dari beliau ini. Tapi saya akan ajak sampai Z lah. Yang utama adalah adab. Adab nombor satu. Siapa yang nak kerja nanti boleh kontak. Ada nombor dekat situ. Saya akan bagi nanti nombor. Boleh terus segera interview lah. Okay? Kita akan buat tapisan dekat situ. Saya nak hostel. InsyaAllah hostel ada. Untuk lelaki ada. Untuk perempuan ada. Minum insyaAllah. Kalau kerja kedai makan, mesti akan dapat makanan minum. Jangan risau. Gaji insyaAllah kita mengikut basic. So, lepas tahun ada kenaikan gaji. Kalau bagus tak sampai setahun pun kita akan naikkan gaji. Bonus kita ikut prestasi sale. InsyaAllah sale banyak, customer ramai, buat servis yang terbaik, customer suka datang makan, InsyaAllah ada rezeki kita untuk bonus. So, apa yang saya nak, servis paling penting kat sini. Dengan kualiti makanan kita kena jaga. Itu je paling penting. Servis pun yang paling utama ini ya. Aduh, saya mendengar pernyataan dari beliau ini, dari ownernya sendiri ini, rasanya tuh merinding teman-teman. Rasa bahagia gitu teman-teman, rasa bahagia, rasa haru gitu ya. Meskipun saya ini di sini ya, dan saya kan nggak mungkin akan ikut melamar pekerjaan di sana, tapi saya itu sangat senang gitu teman-teman ya. Tumpang gembiralah dengan kabar baik ini. Karena kenapa teman-teman? Beliau itu tidak mengutamakan ijazah, tidak mengutamakan pengalaman ya, tidak mengutamakan sertifikat atau apalah gitu, tetapi yang paling utama bagi beliau tadi adalah adab gitu. Dan nggak sampai di situ, beliau itu boleh menerima OKU teman-teman. Ya Allah. Dan rasanya di tempat kerja manapun, OKU itu akan sangat susah mendapat tempat di situ teman-teman ya. Ya Allah, semoga usaha yang dijalankan abang ini itu akan mendapatkan berkah dan berjaya ke depan hari ya teman-teman. Tempat tinggal pun sudah beliau sediakan teman-teman ya. Untuk yang laki sendiri dan perempuan juga sendiri sudah disediakan. Alhamdulillah sekali, bersyukur sekali teman-teman yang ada di sana ya, yang ada di Malaysia boleh mendapatkan owner seperti beliau gitu. Dan di sini beliau juga memberitahu bahwa ini adalah cawangan baru untuk kedai beliau. Jadi beliau itu membutuhkan 40 orang karyawan di situ teman-teman. Jadi untuk teman-teman di sana yang masih ingin mendapatkan pekerjaan, yang masih belum bekerja, boleh langsung hubungi beliau. Dan di situ juga ada TikTok beliau ya teman-teman ya. Dan saya itu heran ya teman-teman ya. Saya tuh sering melihat dan membaca kalau lowongan pekerjaan yang ada di Malaysia itu memang
tidak terlalu mementingkan atau mengutamakan tentang ijazah gitu teman-teman. Dan banyak sekali kan di Malaysia itu meskipun sudah berusia ya, sudah berumur gitu, mereka itu tetap bekerja gitu teman-teman. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak, penghidupan yang lebih baik di Malaysia itu sangat besar gitu teman-teman ya. Berbeda di negara ini teman-teman, untuk mendapatkan pekerjaan itu banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, seperti pernyataan yang ada di video ini yang akan diuraikan dan dikeluhkan oleh salah satu seseorang mengenai pekerjaan yang ada di negaranya. Negara apakah itu? Mari kita simak videonya teman-teman. Pak Purbaya kemarin ngomong tuh di DPR ya, WNI banyak keluar negeri karena Indonesia gagal menciptakan lapangan kerja gitu kan. Di DPR ada juga yang takut, oh ini nanti brain-drain orang pada lari keluar negeri di Indonesia, orang-orang pintar pada keluar. Ya jelas aja Pak, orang Indo bukan males, bukan skillnya kurang, bisa kok mereka. Cuma kurang dihargai di Indonesia. Loker aja aneh-aneh, itu lihat tuh gue bikin video banyak tuh loker-loker seram tuh kan, aneh-aneh. Gaji 1 juta sampai 1.500.000 per bulan. Cara kerjanya juga di Indonesia, maaf ya, ini perusahaan-perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, cara kerja juga nggak jelas. Tuntutan nggak jelas, job desk nggak jelas, sifat bosnya juga nggak jelas. Yang mana kalau kita lihat di luar negeri, dramanya nggak sebanyak itu. Gajinya lebih oke, hidupnya lebih cukup. Makanya banyak orang Indonesia kerja di sini, kayaknya langit itu udah bukan biru lagi, langit tuh serasa abu-abu. Begitu dia kerja di negara tetangga aja, nggak usah ngomongin Jepang, nggak usah ngomongin Korea, dia kerja di Malaysia aja kayaknya langit tuh terasa lebih biru katanya. Selama kesejahteraan kita ini cuma jadi slogan doang nih, digembar-gemborkan doang, ya jelas pekerja Indo pada lari keluar semua yang pinter-pinter. Siapa yang mau? Ternyata di video tersebut teman-teman itu ada di negara Indonesia. Dan beliau menyebutkan kalau bekerja di negara sendiri itu rasanya langit tidak lagi biru teman-teman. Nggak tahu lah warnanya apa, abu-abu atau hitam gitu. Dan beliau juga menyebutkan nggak perlu jauh-jauh membandingkan pekerjaan di Indonesia dengan di Jepang, di Korea, atau dimanapun lah itu. Kita bandingkan saja dengan Malaysia. Kita bekerja di Malaysia tuh serasa langit cerah gitu. Ya Allah. Kalau dipikir-pikir memang begitu ya teman-teman. Memang yang dikatakan beliau itu betul teman-teman. Kalau di Indonesia itu banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya ijazah, umur, penampilan, pengalaman. Aduh, susah gitu teman-teman. Kebanyakan itu yang dicari adalah fresh graduate yang sudah berpengalaman. Aduh, gimana caranya berpengalaman teman-teman ya? Sedangkan mereka itu adalah fresh graduate gitu. Baru lulus sekolah gitu. Bagaimana dia punya pengalaman? Yang punya pengalaman itu kan mereka-mereka yang sudah pernah bekerja gitu. Dan yang sudah berumur kan teman-teman. Lagian di Indonesia itu pencari pekerja itu dibatasi. Maksimal 25 tahun. Jadi di atas 25 tahun itu kita sudah jumbo teman-teman. Kayaknya itu kalau di atas 25 tahun itu kita sudah tidak berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Kecuali kita membuka lapangan usaha sendiri. Dan untuk gaji memang betul teman-teman. Kadang itu di setiap tempat ada standar minimum gaji kan. Tetapi rata-rata itu tidak memenuhinya teman-teman. Dan untuk penampilan juga itu rasanya itu memang kalau di sini di tempat saya tuh penampilan tuh kayaknya nomor 1 gitu. Bahkan yang sangat tidak masuk akal itu menurut saya ya, harus boleh bekerja di bawah tekanan. Ya Allah. Kalau kita bekerja di bawah tekanan, pasti nggak nyaman kan teman-teman ya. Akhirnya kita itu bekerjanya itu setengah hati gitu teman-teman, karena ada rasa keterpaksaan gitu kan. Itulah mengapa banyak banget ya warga negara Indonesia itu berbondong-bondong mencari pekerjaan ke luar negeri teman-teman. Karena di luar negeri itu rata-rata tidak mengutamakan pengalaman, tidak mengutamakan skill, usia, penampilan ya. Asalkan mereka mau bekerja dengan rajin, dengan jujur, dengan telaten gitu, pastilah banyak sekali tempat-tempat
yang mau memberikan pekerjaan. Dan mungkin cukup sekian informasi yang boleh saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata dari awal sampai akhir di video, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan kita bertemu lagi di video berikutnya bersama saya Dia Ivanovic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.